Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Rasuna dari kelas reguler D 2022. Nah, kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Belajar Mengajar. Nah, buku ini itu dari mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah. Nah, buku Strategi Belajar Mengajar ini ditulis oleh seorang Dr. Handes Saiful Bahri Jamarah dan juga Dr. Handes Azwan Jain. Nah, untuk penerbitnya itu buku ini diterbitkan oleh Rineka Cipta. Untuk di kota terbitnya itu terbit di Jakarta pada tahun 2015. Untuk ketebalan buku itu sendiri berada di 226 halaman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan buku. Nah, di buku ini terdapat 10 bab. Nah, di bab pertama itu membahas tentang strategi belajar mengajar yang seperti kata-kata pengantar dari penulisnya yang dijelaskan sebelum masuknya di pembahasan mengenai tentang konsep strategi belajar mengajar. Nah, baru di bab keduanya masuklah ke konsep strategi belajar mengajar. Di sini mulai membahas tentang pengertian strategi belajar mengajar, seperti mempunyai pengertiannya itu suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan dihubungkan dengan belajar mengajar. Dan juga di bab 2 ini juga masuk ke dalam klasifikasi strategi belajar mengajar. Tidak aneh itu di bab 2 juga adanya tentang implementasi belajar mengajar, yang mana itu tentang bagaimana proses-proses ataupun implementasi proses belajar mengajar. Nah, dimulai dari perencanaan, organisasi belajar dalam menggerakkan peserta didik, visi misi dan pengawasan serta penelitian. Selanjutnya itu ada dari bab 3. Nah, di bab 3 ini yaitu hakikat, ciri dan juga komponen dalam mengajar. Nah, hakikat ini seperti penjelasan tentang subjek ataupun objek itu dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Dan juga ada ciri-ciri belajar mengajar di dalam buku ini, yaitu tentang ciri-cirinya itu tentang misalnya tujuan pembelajaran atau prosedur-prosedur yang disiapkan dalam proses belajar mengajar, juga kegiatan-kegiatan tentang penggarapan desain-desain metode-metode pembelajaran seperti itu. Tidak hanya itu, juga di bab 3 tadi juga masih ada komponen-komponen belajar mengajar, yaitu seperti sistem atau kegiatan belajar mengajar yang mengandung sejumlah komponen meliputi tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber, serta evaluasi dalam proses belajar mengajar. Nah, yang keempat ataupun bab 4 itu sendiri yaitu berjudul berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Nah, pendekatan ini adanya pendekatan individual kepada peserta didik, ada juga pendekatan kelompok, hingga pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, serta pendekatan keagamaan, pendekatan kebermaknaan. Nah, itulah yang ada di bab 4 tentang berbagai macam pendekatan terhadap peserta didik seperti itu. Nah, lanjut ke bab 5. Di bab 5 ini yaitu membahas tentang kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam mengajar. Nah, kedudukan metode dalam mengajar ini kan yaitu seperti kegiatan belajar mengajar melahirkan unsur-unsur manusiawi sebagai proses ataupun tujuan pembelajaran, yang mana ini dianalisis tentang metode sebagai alat motivasi, estrintik
sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, serta sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada 3 metode dalam proses belajar mengajar, yaitu alat motivasi ekstrinsik, metode sebagai strategi pengajaran, serta metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan juga di bab 5 ini ada yang membahas tentang pemilihan dan penerimaan metode serta macam-macam metode mengajar yang dibahas di dalam bab 5 ini. Kemudian masuk kita ke dalam bab 6. Nah, di bab 6 ini dengan temanya yaitu keberhasilan belajar mengajar. Nah, di bab 6 ini menjelaskan tentang keberhasilan, pengertian tentang keberhasilan, yang mana pengertian keberhasilan ini yaitu bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan. Antara lain, suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksionalnya khusus atau TIK-nya dapat tercapai. Serta di bab 6 ini adanya tentang indikator keberhasilan, yang mana itu ada beberapa petunjuk yang dianggap bahwa proses belajar mengajar itu berhasil, serta penilaian keberhasilan. Nah, penilaian keberhasilan ini digolongkan dalam beberapa hal, yaitu tentang tes formatif, tes subsumatif, serta tes summatif. Selanjutnya kita masuk ke bab 7, yaitu penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Nah, yang mana di bab 7 ini menjelaskan tentang pengertian tentang kata dari media, yaitu tentang kata dari bahasa Latin ya, media ataupun medium. Serta di dalam bab 7 ini mengambil subpokok tentang media sebagai alat bantu, yang mana media ini sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dan dari bahan pelajaran yang akan diberikan atau disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya. Serta di ini ada juga membahas tentang media sebagai sumber belajar, media dan juga macam-macam media seperti media auditif, media visual, media audiovisual, serta prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media itu sendiri. Nah, yang ke dalam bab 8 itu beberapa teknik mendapatkan umpan balik, yang mana itu yaitu di intinya memancing apersepsi dan anak didik. Dan juga di dalam bab 8 ini membahas juga tentang memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel, serta memilih bentuk motivasi yang akurat sehingga motivasinya ini tidak menjadi suatu kegiatan yang buruk nantinya, tetapi membuat motivasi ini lebih tepat, akurat, dan memancing siswa itu lebih semangat dalam pembelajarannya. Dan juga di bab 8 ini adanya tentang menggunakan metode yang bervariasi. Nah, selanjutnya itu di dalam bab 9 itu membahas mengenai pengembangan variasi belajar, yang mana di dalam bab ini membahas tentang tujuan variasi mengajar, seperti penggunaan tujuannya variasi belajar itu seperti meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar, dan juga memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi dan membentuk sikap positif terhadap guru dan juga sekolah.
serta memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual. Kemudian kita masuk, tidak hanya itu, juga membahas tentang komponen-komponen variasi mengajar seperti variasi gaya mengajar. Nah, variasi gaya mengajar ini bisa terdiri dari variasi suara, penekanan, pemberian waktu, dan juga kontak pandang. Nah, yang terakhir itu ada di bab 10. Nah, bab 10 ini yaitu mengambil temanya yaitu tentang pengelolaan kelas, yang mana di bab 10 ini membahas tentang tujuan pengelolaan kelas, seperti pendekatan apa saja yang harus dilakukan dalam pengelolaan kelas, dan prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam pengelolaan kelas, serta komponen-komponen apa saja yang harus dilakukan dalam keterampilan mengelola kelas serta menata ruang kelas. Adapun selain membahas tentang sistem pengelolaan kelas, pada bab ini juga membahas tentang bagaimana pengaturan siswa dalam pengelolaan kelas yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, dari hasil untuk kelebihan dari buku ini itu menurut saya pribadi seperti cover dari buku ini cukup bagus, dapat menarik perhatian pembaca, karena buku ini dia tidak hanya gambarnya yang gelap tetapi ada warna-warnanya di bagian covernya. Nah, selanjutnya itu buku ini juga secara langsung menjelaskan detail dan lengkap tentang pembelajaran mengenai strategi belajar. Apalagi juga kan tadi ada juga membahas tentang pengelolaan kelas, jadi bukan hanya membahas tentang strategi belajar, tapi semua komponen yang ada di ruang lingkup dalam proses belajar mengajar, seperti itu. Serta di buku ini juga cukup baik karena adanya beberapa pendapat ataupun teori tentang dari para ahli. Nah, untuk gaya bahasa buku ini juga mudah dimengerti, tintanya cukup baik, walaupun ada beberapa yang tidak terlihat karena buku ini kan seperti fotokopian seperti itu. Untuk ukuran font saya kira cukup baik, ukuran cetakan buku juga baik. Juga buku ini adanya ISBN, yaitu artinya sudah jelas dari apanya. Kekurangan bagi saya, menurut saya itu buku ini ada beberapa bagian ataupun kata di dalam materi di dalam buku tersebut, menurut saya itu kurang jelas, karena sehingga pembaca itu agak sulit menangkap apa isi ataupun makna yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, itu saja menurut saya itu. Nah, untuk kesimpulannya, menurut saya buku ini keseluruhannya cukup baik. Semoga penulis dalam membuat buku ini dapat ditingkatkan lagi tingkat kebaikannya, serta dipertahankan, jangan sampai menurunlah kualitasnya. Itu saran saya. Jika teman-teman mahasiswa ataupun pendidikan guru ataupun para guru yang dalam proses tetap belajar mengajar ini, guru-guru tersebut ataupun para mahasiswa yang ingin duduk di bangku perkuliahan, yang ingin kedepannya ingin menjadi guru, buku ini salah satu buku yang recommended untuk kita baca, karena
di dalamnya sudah merangkum banyak materi ataupun hal-hal yang terkait tentang proses belajar mengajar. Seperti itu dari saya. Nah, terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.